Ditinggal Ramadan Sananta, Timnas Indonesia U24 lawan kemustahilan di Asian Games China. Diketahui rombongan yang berisi sebanyak 16 pemain Timnas Indonesia U24 proyeksi Asian Games 2022 yang tergabung di kloter pertama sudah tiba di Hangzhou, China sejak Sabtu malam kemarin. Situasi ini sejatinya tidak ideal tetapi tidak terhindarkan. Walaupun demikian, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri tetap yakin tim arahnya bisa tampil dengan optimal. Dalam ajang yang seharusnya diselenggarakan tahun 2022 ini, pasukan Garuda Muda akan bersaing dengan Korea Utara, Kirgistan, dan China Taipei. Pelatih Indra Syafri sendiri menegaskan tak ada yang mustahil dalam sepak bola. Bila semua pemain percaya akan apa yang dikerjakan, maka segala sesuatu bisa terjadi termasuk berprestasi di Asian Games 2022 ini. Timnas U24 sendiri akan memulai pertarungan di Asian Games 2022 pada Selasa 19 September besok. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi Kirgistan pada laga pembuka. Timnas U24 sendiri akan berkandang di Zhejiang Normal University Stadium Jinhua selama babak penyisihan grup ini. Menarik untuk menantikan perjuangan para pemain di ajang 4 tahunan tersebut. Jika kamu percaya pada apa yang kamu lakukan, tidak akan ada yang menghambat pekerjaanmu. Banyak karya dunia terbaik telah dilakukan melawan kemustahilan yang tampak. Intinya adalah pekerjaan tersebut selesai. Tulis Indra Syafri menyemangati. Di sisi lain, jelang laga melawan Kirgistan di laga pembuka, Timnas U24 mendapatkan kenyataan pahit. Bagaimana tidak, bomber andalan skuad Garuda Ramadan Sananta resmi absen membela Timnas Indonesia di ajang Asian Games ini. Hal tersebut lantaran tak mendapatkan izin dari Persis Solo. Persis menyebut bahwa krisis pemain yang mereka alami di lini depan sebagai penyebab mereka tidak bisa memberikan izin Ramadan Sananta untuk bergabung ke Timnas Indonesia di ajang Asian Games ini. Dengan absennya Sananta, Timnas Indonesia kini tinggal memiliki Titan Agung sebagai pemain yang menghuni posisi striker murni dalam skuad Timnas Indonesia di Asian Games ini. Sementara itu, selain Titan, mayoritas pemain merupakan penyerang sayap atau second striker seperti Egy Maulana Fikri, Hugo Samir, atau Rambai Rumahik. Dengan situasi ini, Indra pun harus putar otak menyiasati skema penempatan pemain dalam laga-laga yang akan dihadapi Timnas Indonesia U24. Pamer ke media Belgia, Sandy Walsh ingin ke Piala Dunia bersama skuad Garuda era Sintayong. Sandy Walsh akhirnya mencatatkan caps pertamanya bersama skuad Garuda saat pertandingan FIFA Matchday bulan September ini melawan Turkmenistan. Pada pertandingan tersebut, Sandy turun dari menit pertama. Bermain selama 70 menit, dia membawa Garuda menang 2-0 dan mencatatkan clean sheet di pertandingan ini. Bagi pemain KFC Michelin tersebut, penantian panjang akhirnya berakhir. Dia harus menunggu selama 6 tahun sebelum akhirnya kesempatan ini datang. Untuk itu, kepada media Belgia GVA, Sandy Walsh pun menjelaskan momen debutnya ini tidak bisa dilupakan. Salah satunya saat lagu Indonesia Raya mulai dikumandangkan dan satu stadion menyanyikan lagu tersebut. Dikatakan Sandy Walsh perasaannya campur aduk dan sangat bangga karena bisa membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini pun mengakui bahwa sambutan yang dia terima pun sangat luar biasa. Meski baru menjalani debut, namun semua orang yang dia temui sudah mengenalnya. Bahkan latihannya pun sangat gila. Saya membutuhkan waktu 15 menit untuk menempuh jarak 10 meter antara lapangan latihan dan bus para pemain. Bahkan para petugas polisi pun meminta swafoto. Jelas Sandy Walsh kepada media Belgia GVA. Lebih dari itu, bek Timnas Indonesia Sandy Walsh pun sudah tidak sabar ingin kembali membela skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy cukup optimis dengan komposisi pemain Timnas Indonesia saat ini. Dia menilai bahwa pemain-pemain pilihan Sintayong akan bisa membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan dia yakin bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Dunia suatu saat nanti. Pemain asal klub KFC Michelin ini pun menegaskan bahwa jika mereka bisa bermain di Piala Dunia, maka akan menjadi sebuah sejarah. Hal ini akan jadi kabar gembira bagi semua penikmat sepak bola di tanah air. Apalagi Indonesia adalah negara yang dikenal fanatik dengan sepak bolanya. Hal senada pun juga disampaikan oleh winger Timnas Indonesia Adam Alis, yang juga menilai bahwa Sintayong bisa membawa sepak bola tanah air melangkah lebih jauh. Dia menilai bahwa Timnas Indonesia sampai saat ini sudah mulai membaik. Aspek yang paling terlihat adalah fisik pemain yang mulai membaik dan banyaknya pemain muda yang membela timnas senior.
Menurut Adam Alis, proses tersebut cukup panjang hingga timnas bisa ada di titik ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut pun optimis apabila Sintayong bisa membawa Indonesia tampil di kancah dunia. Namun dia menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan waktu, tapi semua dalam proses menuju arah yang lebih baik. Sanksi FIFA menunggu Brunei Darussalam, timnas Indonesia berpotensi kembali cetak sejarah. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar terbaru datang dari Brunei Darussalam yang mana gagal menyerahkan statutory audit. Dalam hal ini media Malaysia Borneo Bulletin melaporkan situasi yang dihadapi Brunei Darussalam melalui artikel berjudul FABD mengajukan banding atas dana bersyarat ke FIFA. Dalam artikel ini dijelaskan bahwasanya Brunei Darussalam dalam situasi rumit akibat kegagalan menyerahkan audit tersebut. Hal ini karena FIFA dengan tegas langsung menahan dana hibah FIFA Forward 3.0 untuk tahun 2023 ini. Sementara untuk pencairan dana itu pun ditunda oleh Federasi Sepak Bola Internasional tersebut hingga FABD menyerahkan laporan audit tersebut. Tentu saja situasi ini tidak mudah buat Brunei Darussalam karena keputusan tegas FIFA itu memengaruhi banyak hal. Bahkan disebutkan dana bersyarat yang diminta itu memiliki dampak besar ke kompetisi domestik maupun internasional. Sebab apabila FABD tak bisa memenuhi permintaan FIFA ini, maka Brunei Darussalam terancam tak boleh tampil di ajang internasional. Polemik ini tentunya bisa menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Bagaimana tidak, skuad Garuda dijadwalkan bakal meladeni Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Brunei dalam 2 leg. Pertemuan pertama bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober. Kemudian di leg kedua giliran Brunei Darussalam yang bakal menjamu timnas Indonesia di Stadion Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober. Untuk diketahui, Indonesia saat ini mengkoleksi 1052,87 poin dan berpotensi mendapatkan 17,72 poin jika memang berhasil mengalahkan Brunei Darussalam. Tambahan angka itu bakal membuat Indonesia mengkoleksi 1070,59 menurut perhitungan Football Ranking. Dengan poin ini, skuad Garuda pun berpotensi menyalip 3 negara sekaligus. Tentu, ini akan menjadi sejarah yang luar biasa buat timnas Indonesia sekaligus Sintayong. Negara pertama yang berpotensi disalip oleh timnas Indonesia adalah Suriname yang menduduki peringkat ke-145 FIFA. Kemudian, Garuda juga diprediksi akan melewati peringkat dari negara Eswatini yang kini bertengger di posisi 144 FIFA. Lalu negara ketiga yang berpotensi disalip pasukan Sintayong adalah Lituania yang sedang menduduki peringkat 143 FIFA.